Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayatan amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup di dunia yang harus selalu kita renungkan dan kita resapi bersama, bahwa kesempatan hidup di dunia ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk berjuang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya di akhirat kelak. Namun kesempatan ini terbatas. Seyogianya kita merasakan setiap kita mendapatkan kesempatan-kesempatan ini, maka tentunya satu saat nanti kesempatan ini tidak ada lagi. Kita harus merasakan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, hari berganti hari, maka kita merasa semakin dekat dengan kematian kita masing-masing. Sebab apabila kita di suatu hari memang mendapati hari itu, maka satu saat kita tidak lagi berada di dunia ini. Ada satu hari di dunia ini yang mana tidak ada hari esoknya buat kita. Hari-hari yang selalu ada hari esoknya itu hari-hari di akhirat. Karena hari-hari di akhirat itu kekal dan abadi. Adapun hari-hari di dunia ini pasti satu saat kita berada di suatu hari yang tidak ada hari esoknya buat kita. Karena ternyata hari itu adalah hari terakhir kita dalam hidup di dunia ini. Seyogianya kita memperbanyak mengingat-ingat dan saling mengingatkan di antara kita tentang kematian. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis-hadisnya banyak berpesan tentang hal ini. Beliau mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladzat, yaknil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat sang pemutus segala kelezatan hidup di dunia, yaitu kematian.
Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, igtanim khamsan qabla khams, pergunakan 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan kebalikannya. Di antaranya adalah wahayataka qabla mautika, kesempatan hidupmu di dunia ini sebelum datangnya kematianmu. Nah, kita juga diingatkan secara nyata dengan kematian sebagian dari saudara-saudari kita. Di antaranya kemarin rekan kita dan juga ustadz kita, Ustadz Ridwan Abdul Aziz, telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimahullahu wa ghafarallahu lah. Maka satu sisi juga itu adalah peringatan bagi kita yang masih hidup ini, bahwa satu saat juga kita akan seperti beliau, menyusul beliau. Kalau boleh diibaratkan, kematian itu ibarat seperti pintu gerbang yang kita ada di depan pintu gerbang itu mengantri. Pintu gerbang itu adalah kematian, di mana itu adalah pintu kita keluar dari hidup di dunia ini dan sekaligus masuk ke alam kubur yang seterusnya kita akan hidup kekal abadi di akhirat. Kita semua memegang nomor antriannya, dan nomor antrian itu tertera di dalam kitab induk, yaitu Al-Lauhul Mahfud, tetapi kita semua tidak tahu nomor berapa antrian itu. Tapi pasti kita semua memegang nomor antriannya masing-masing. Dan pada saatnya nanti, tibalah saatnya kita juga akan keluar dari pintu tersebut dan memasukinya sekaligus. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu merenungkan tentang kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Kita di waktu subuh hari ini, alhamdulillah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini telah melakukan atau mengalami yang disebut oleh para ulama mati kecil. Mati kecil. Dan mohon setelah kita ini bangun dari mati kecil, jangan langsung sekarang dilanjutkan ke mati kecil lagi, alias apa? Tidur di sini. Kita renungkan bahwa tadi kita ini dibangunkan dari kematian kecil kita, yaitu tidur. Karena ketika kita tidur itu roh kita berada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti satu saat nanti, cepat ataupun lambat, sesuai dengan takdir Allah, kita akan mengalami tidur besar, kematian besar, ya, yang disebut dengan kematian, bahwa kita keluar dari alam dunia ini dan masuk ke alam barzah. Dan kemarin sudah dialami oleh ustadz kita, diantaranya Ustadz Ridwan Abdul Aziz rahimahullahu wa ghafarallahu lahu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seringnya kita mengingat-ingat dan diingatkan dengan kematian, maka terdorong bagi kita untuk berusaha istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah di dalam ibadah dan amal soleh. Dan juga kita diingatkan untuk tidak berlarut-larut dalam kelalaian di kehidupan dunia ini, karena dilalaikan dengan segala hal yang ada di dunia ini, berupa kesenangannya ataupun mungkin kesusahannya. Hari esok ada, pasti kekal abadi,
Dan hari esok bagi orang mukmin hendaknya hari esok yang cerah, yang gemilang, karena seorang mukmin selagi dia istiqomah dalam imannya, maka kehidupan setelah kehidupan dunia pasti lebih baik lagi. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, dan kita harus mengimani janji itu, karena Allah tidak pernah dan tidak akan menyelisihi janjinya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah memberikan kepada mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya yang kekal abadi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kuliah subuh kali ini di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang mungkin sudah diberitakan di flyer mengenai tema kuliah subuh kita pada kesempatan kali ini, yaitu jadilah para pejuang subuh. Dan alhamdulillah saya dan antum sekalian pada kesempatan subuh kali ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah-rumahnya di muka bumi ini, di Masjid Imam Syafi'i. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan ini, dan saya pribadi mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan, saudara-saudari para pejuang subuh yang bisa hadir di Masjid Imam Syafi'i ini. Semoga kita istiqomah sampai mati menjadi pejuang-pejuang subuh. Karena untuk menjadi pejuang subuh ini tidaklah ringan, tidaklah mudah. Perlu kepada pembiasaan, perlu kepada latihan, perlu kepada semangat dan kesabaran. Karena kita berusaha untuk bangun di waktu subuh, bahkan sebelum subuh, bukan hanya sekali saja, bukan hanya dalam satu hari saja, tapi terus seumur hidup kita di dunia ini. Dalam rangka apa? Untuk menyambut perintah Allah, untuk menyambut ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetaplah bersemangat serta bersabar, karena ada keistimewaan bagi para pejuang subuh. Waktu subuh bagi orang mukmin yang soleh adalah waktu terindah dalam hidupnya. Apalagi dia bangun sebelum subuh, itu adalah waktu terindah. Dan mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan terindah yang akan dia ingat ketika nanti insya Allah bersantai-santai dan bernikmat-nikmat di dipan-dipan sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang begitu sejuk, waktu yang begitu hening dan tenang dan syahdu ketika seorang hamba bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan bersegera dia meninggalkan tempat pembaringannya yang hangat dan empuk untuk kemudian mengambil air wudu. Dia basuh anggota-anggota wudunya, ya, sehingga terlepaslah, ya, ikatan-ikatan syaitan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ada 3 ikatan yang diletakkan di kepala seorang hamba. Maka dengan dia bangun, dengan dia berzikir, dengan dia berwudu, lepaslah semua ikatan-ikatan itu, sehingga di pagi hari dia tampil sebagai hamba Allah yang begitu kuat, yang begitu segar fikirannya. Apalagi kalau kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, sholat malam, seutama-utama sholat sunnah setelah sholat fardu. Afdalus sholati ba'dal maktubah qiyamul lail. Dan tadi imam kita di sholat subuh tadi di rakaat kedua menyampaikan beberapa ayat dalam surah Al-Isra, menyebutkan tentang anjuran dan keutamaan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak
asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda, asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Itu salat sunnah terbaik. Da'abu solihina min qablina, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Dan mungkin setelah dia selesai melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud itu, dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ciri-ciri para penghuni sorga, ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa, disebutkan di surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, mereka adalah orang-orang yang memperbanyak istighfar bil ashar, di waktu sahur, di waktu mendekati waktu subuh, di akhir malam. Hendaknya kita tertarik untuk menikmati suasana terindah dalam keseharian kita itu dengan sholat malam kita, dengan istighfar kita, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadanya terutama rahmatnya, ampunannya, diselamatkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya di waktu sahur, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, menyampaikan 3 janji kepada hamba-hambanya yang beriman. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, aku akan beri. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Begitu istimewanya waktu tersebut. Dan ini hanya diraih oleh para pejuang subuh. Demikian kemudian setelah didengar dikumandangkannya adzan subuh, dan dia pun menjawab setiap potongan kalimat-kalimat adzan. Dan ini adalah amalan sunnah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata sebagian para ulama, di antara sebab seseorang itu akan khusyuk dalam sholat fardunya, semenjak sebelum ditegakkan sholat fardu itu dia telah siapkan segalanya untuk menyambut sholat itu. Dan di antara persiapan itu dia dengarkan suara adzan dari seorang muadzin dari masjid terdekat dengan dia. Kemudian dia jawab adzan itu. Apalagi setelah itu dia bersolawat atas Nabi SAW dan membaca doa setelah dikumandangkan adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la halat lahus syafa'ah, dia berhak mendapatkan syafaat. Ini sudah diraih bagi para pejuang subuh insyaallah tiap hari. Oleh karenanya ini tema yang ingin kita sampaikan ini terutama dititik beratkan kepada targhib atau motivasi untuk kita bangun di waktu subuh, bahkan sebelum subuh, dalam rangka kita menyambut ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus kita memulai aktivitas dunia kita dengan waktu yang terbaik. Karena kita bangun duluan di saat banyak manusia yang masih lelap dalam tidur-tidur mereka. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, dan rawi pertamanya adalah seorang sahabat yang bernama Sakhr al-Ghamidi, di mana Nabi SAW pernah berdoa, dan doa ini
berlaku untuk seluruh umatnya yang beriman sampai hari kiamat jika mereka bangun di waktu subuh. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Para pejuang subuh insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dengan sebab doa Nabi SAW ini. Maka kata Sakhr Al-Ghamidi hafidhahu radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, biasanya Nabi SAW mengirim sariyah, detasemen pasukan yang Nabi tidak ikut tapi beliau yang mengirimkannya. Beliau biasa memberangkatkannya di waktu pagi, di waktu subuh. Dan senantiasa Allah memberikan kemenangan kepada sariyah tersebut. Dan juga kata Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, saya pun betul-betul memperhatikan doa Nabi SAW ini. Maka saya adalah seorang tajir, seorang pedagang, maka saya selalu berusaha, saya memulai berdagang, saya mengirim barang-barang dagangan itu di waktu pagi, di waktu subuh, dan saya mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah, menjadi orang yang kaya raya. Orang dagang, orang jualan kan insya Allah yang biasanya dapat untung duluan dan banyak, yang paling duluan bangunnya. Yang jualan sayur, yang buka toko, yang jualan tempe dan seterusnya. Kalau ada orang jualan tempe, dia baru keliling jam 8 pagi, wah, yang beli rata-rata sudah menolak. Katanya apa? Sudah Pak, sudah Mas, tadi saya sudah beli tempe ke penjual yang tadi. Jadi perjalanan tukang jual tempe jam 8 ini lancar, jarang berhenti karena nggak ada yang mau beli. Nyampe ke rumah tempenya masih banyak. Nah, kenapa itu sebabnya? Karena dia tidak berpagi-pagi, dia kesiangan. Maka betullah doa dari Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di waktu paginya. Dan sekali lagi, siapa yang bangun di waktu subuh bahkan sebelum subuh, yang paling utama dia mendapatkan kekayaan akhirat berupa rahmat Allah, berupa nilai-nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dia bangun membaca doa, dia berwudu sudah berpahala. Digerus dosa-dosanya yang dilakukan oleh anggota badan yang dilewati oleh air wudu itu. Apalagi setelah itu dia membaca doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, dibukakanlah bagi dia 8 pintu surga yang dia boleh memasuki dari pintu-pintu itu, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dia boleh memasuki melalui satu pintu mana saja yang dia sukai dari 8 pintu surga itu. Kemudian ketika adzan subuh dikumandangkan, dia menjawabnya dan membaca doa. Lalu setelah itu dia melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah, sholat subuh 2 rakaat yang ringan. Yang afdolnya di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Maka semoga ikhlas di dalam melaksanakannya. Insya Allah Allah terima sholatnya dan Allah berikan ganjaran. Gambarannya sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melaksanakan 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh, itu pahalanya
lebih baik daripada dunia seisinya. Perhatikan di sini, khair bukanlah sepadan, bukanlah setara dengan dunia dan isinya, lebih baik lagi daripada dunia seisinya. Hanya 2 rakaat sholat sunnah yang ringan. Makanya bagi yang memang sudah terbiasa, jika memang satu ketika ada udzur, boleh istilahnya diqadha, melaksanakan sholat sunnah qabliyah, sholat subuh ini setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit dan meninggi sekitar 1 tombak, atau di awal waktu duha, dia boleh mengganti sholat sunnah qabliyah subuh yang terlewatkan karena ada udzur. Misalnya malam harinya dia terlalu malam tidurnya karena ada keperluan yang mendesak, sehingga begitu bangun ngepres waktunya, dan dia takut terlambat sholat berjamaah di masjid, dan jarak rumah dia ke masjid juga lumayan jauh. Langsung saja dia berangkat, begitu nyampe di masjid dikumandangkan iqamah, maka dia tidak sempat melaksanakan apa? Sholat sunnah qabliyah, sholat subuh. Tapi bagi yang rutin, yang istiqomah, ada rukhsah, ada keringanan, boleh menggantinya dilakukan setelah sholat subuh. Dan hendaknya kita lakukan itu. Karena apa? Sayang kalau tidak dilakukan. Karena apa? Betapa agungnya nilai pahalanya. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian juga kita berangkat dari rumah kita ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ya, dekat ataupun jauh relatif. Toh sekarang sudah ada fasilitas, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang dekat afdol jalan kaki, yang jauh afdolnya apa? Oh, jalan kaki. Jam berapa ya berangkatnya? Kira-kira yang paling jauh dari sini siapa ini? Saya ya. Tapi kan saya tidak rutin ke sini gitu. Saya dari Puri sana. Iya dah. Siapa yang paling jauh ya di sini? Ini Pak ini loh, Pak. Siapa? Pak Yusuf. Pak jauh tuh sampai? Oh sini. Oh, iya, lupa. Iya. Alhamdulillah ya, setelah beliau menikah ini jadi dekat dengan masjid ya. Iya. Ingatnya saya kan ya dulu gitu jauh. Nah kalau jauh ya naik sepeda motor lah. Ya, jangan kemudian saklek memahami hadis ataupun mengutamakan afdoliyah tadi, tetapi justru malah kehilangan afdoliyah lain yang lebih afdol gitu. Ya. Nah maka coba. Ini saya mengingatkan kembali karena mungkin sudah pernah mendengar atau membaca hadis ini ya. Coba resapi pada saat kita berangkat ke masjid dari rumah kita. Ya. Coba kita harapkan itu keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berangkat itu semangat gitu. Tidak malas-malesan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul rajuli jama'atan tazidu ya ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjida la yuridu illa salata la yanhazuhu illa salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid fa idza dakhalal masjid kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala hadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdits fihi. Muttafaq alaihi. Coba kita perhatikan itu hadis ini, agak panjang hadisnya. Sabar saja kita baca dan kita resapi.
Karena itu menjadi dalil dan motivasi bagi kegiatan antum insya Allah tiap hari. Ketika antum berangkat dari rumah antum menuju masjid untuk sholat, apalagi sholat subuh, karena kan paling berat. Ya, beratnya apa? Cuacanya masih dingin dan kita juga mungkin masih ada sisa-sisa kantuk kita. Ya, sholat seseorang secara berjamaah melebihi daripada sholatnya dia di pasar atau di rumahnya, yaitu ya 20. Ini bid'ah itu kan hitungan 3 sampai 9. Dalam riwayat Imam Bukhari itu 27, karena 7 itu kan antara 3 sampai 9. 27 derajat. Ya. Dan yang demikian itu bahwa salah seorang di antara mereka apabila berwudu kemudian memperbagus wudunya. Perhatikan di sini runtutannya ini loh, runtutannya. Sekaligus evaluasi bagi kita. Lakukan wudu yang baik, jangan tergesa-gesa. Sempurnakan wudunya. Sebagaimana sifat sholat wudu yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Terutama ketika membasuh kedua tangan sampai siku, pastikan minimal sampai siku, jangan sampai kurang. Nah, ini kan tidak sah nanti wudunya. Wa aidiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai apa? Siku, minimal sampai siku. Kalau orang tergesa-gesa, apalagi wudunya pakai keran, cuma digini-gini saja, airnya tidak sampai ke siku. Lah ini kan tidak menyempurnakan wudunya, bahkan bisa jadi wudunya ini rusak, ya, tidak sah. Kalau wudunya rusak, solatnya sebagus apapun solatnya, seikhlas sehusu apapun, rusak juga solatnya. Dan setan pasti ketika ingin merusak solat seseorang, dirusak mulai dari wudunya. Itu. Ini bahan evaluasi buat kita. Kemudian dia mendatangi masjid, tidaklah dia inginkan kecuali sholat. Kalau urusan lain yang selain ini nomor sekian, jangan dijadikan nomor 1. Oh nanti sekalian ketemu teman-teman yayasan ya. Ya, enggak apa-apa, nomor sekian bukan nomor 1. Itu kan sekalian. Jadi nomor sekian lah. Oh saya ada janjian sama temen ini untuk bisnis, ya kan? Nah, sekalian ketemu waktu subuh di masjid. Nah, nomor sekian itu, nomor 1 apa? Sholat, itu yang diutamakan. Jadi perlu ditata niatnya. Ya. Tidaklah mengeluarkan dia melainkan sholat, mengeluarkan dia dari rumahnya melainkan sholat. Tidaklah dia melangkahkan kaki 1 langkah, ini hitungannya 1 langkah, melainkan diangkat baginya dengan sebab 1 langkah itu 1 derajat, dan dihapuskan dengan sebab 1 langkah itu 1 dosa. Maka yang jauh dari masjid, bahkan yang paling jauh, hendaknya antum bergembira, karena tentunya insya Allah semakin banyak derajat yang didapat dan semakin banyak dosa yang dihapuskan. Iya. Waduh, saya takdirnya rumahnya dekat dari sini, Pak. Mas Zamroni rumahnya dekat di sini. Nanti Mas Zamroni ini. Nah, ini. Nah, terus bagaimana ya supaya langkahnya semakin banyak ya? Akhirnya apa? Muter dulu ke alun-alun sana. Wah, ini saklek pemahamannya ini. Ya enggak apa-apa, dekat ya sudah, disyukuri lah ya. Iya. Itu sudah takdirnya begitu ya. Tetap juga ada kelebihannya juga ya. Dekat dengan masjid tentu ya semakin terdorong untuk selalu hadir ke masjid gitu. Ya, sampai dia masuk ke masjid. Nah, ada kan sunnah-sunnahnya ya, amalkan ya.
Dan yang paling afdol itu wudunya itu dari rumah sebenarnya, bukan di masjid. Yang afdol ya, kalau kita ingin cari afdoliyah, wudunya sudah sejak dari rumah kita, bukan di masjid. Kecuali kalau batal. Tapi bolehlah ya, boleh di masjid karena ada tempat wudu. Cuma afdolnya sejak dari rumah sudah wudu. Dia masuk masjid, ya, mendahulukan kaki kanan, membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Nah, ini dia sudah dapat pahala juga. Dan mohon kepada Allah dibukakan pintu-pintu rahmat. Bukan hanya satu pintu ya, abwab itu pintu-pintu rahmat. Coba kita hayati ketika membacanya. Jangan hanya dibaca di lisan saja, tapi kosong dari pemaknaan. Coba hayati itu. Wah, saya mohon sama Allah rahmatnya dari pintu-pintu yang banyak, pintu-pintu rahmat gitu. Ya. Ketika dia telah masuk ke masjid, ya dia kan sholat sunnah. Kalau memang belum dikumandangkan iqamah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau belum sholat sunnah qobliyah juga sekalian dengan qobliyahnya. Untuk sholat yang ada qobliyahnya. Ya. Karena fi sholat, maka dia berada pada sholat, pada kondisi sholat. Ini rahmat Allah. Tidak sholat tapi dapat ganjaran sholat. Oh, ya. Karena dia menunggu, ya, menunggu sampai dikumandangkannya iqamah. Nah, makanya yang utama itu bersegera ke masjid. Begitu adzan dikumandangkan langsung berangkat, atau bahkan sebelum adzan dikumandangkan. Gitu. Nah, ini jadi muadzin ini profesi yang luar biasa. Jangan dibanggakan, apalagi diminderi, tapi justru disyukuri. Karena muadzin itu insya Allah yang sering duluan ke masjid, ya kan? Di samping keutamaan mengumandangkan adzan, gitu. Jadi dihukumi dia dalam keadaan sholat, dapat pahala sholat, padahal dia belum sholat untuk sholat fardunya. Ya, dia menunggu di situ, dia duduk di situ, karena dia ya tertahan oleh sholat yang akan dia laksanakan. Dan para malaikat juga mendoakan untuk orang yang menunggu di masjid untuk dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat. Ya, selagi dia ada di majelis itu, ada di masjid itu, dia duduk di situ menunggu, dapat pahala seperti dia melakukan sholat dan mendapatkan doa para malaikat. Apa doanya? Doanya itu luar biasa. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Apa yang diminta? Rahmat, kan luar biasa. Siapa yang meminta? Malaikat, luar biasa. Malaikat yang meminta kan. Makhluk Allah yang disucikan oleh Allah. Insya Allah dikabulkan. Maka coba resapi, rasakan itu, gitu loh. Jangan cuma kosong dari pemaknaan tadi. Gitu. Ya. Lalu doa yang kedua apa? Allahumma gfirlahu. Nah, ini kan luar biasa. Apa yang diminta? Ampunan Allah, luar biasa. Siapa yang meminta? Malaikat, luar biasa. Yang ketiga, Allahumma tub alaih. Apa yang diminta? Allah menerima taubat, luar biasa. Siapa yang meminta? Malaikat, luar biasa. Loh, ya kan? Ini. Selagi dia tidak mengganggu yang lain. Mungkin dengan perkataan, dengan tindakan, atau dengan penampilan. Penampilan maksudnya apa? Ada bau-bau tidak sedap dari tubuhnya sehingga mengganggu penciuman orang lain. Ini namanya mengganggu juga. Makanya makruh hukumnya seseorang mau berangkat ke masjid untuk sholat, dia makan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap. Kecuali kalau setelah makan dia hilangkan baunya dari mulutnya.
Gitu. Bau-bau yang tidak sedap yang keluar dari tubuhnya atau dari pakaiannya. Nah, makanya ini perhatikan untuk kita semua ya, yang mungkin dari tubuhnya biasa mengeluarkan bau yang tidak sedap, terutama di ketiak. Sebelum berangkat ke masjid, bagaimana caranya biar tidak keluar bau yang tidak sedapnya itu? Mungkin dikasih bedak apa jenenge, lupa biasanya itu. Hah? Lupa ya. Itu istri saya biasanya beli itu. Di warung-warung banyak itu. Murah itu harganya, tapi masya Allah awet itu ya. Yang capnya itu gambar bunga warna merah, bunga mawar itu loh. Itu diantaranya. Dioleskan itu. Iya. Sambil saya ingat pagi itu memang agak susah nginget itu ya. Mungkin rek ngantuk mungkin gitu ya. Iya. Apa ya jenenge ini? Iya. Iya, beda anti bau ya. Itu jangan diremehkan itu ya, jangan diremehkan tuh ya. Karena kebanyakan orang yang terganggu pun rata-rata sungkan kalau negor gitu loh. Makanya ini mending saya yang negor di kesempatan taklim ini, insya Allah tidak ada yang tersinggung. Karena sifatnya umum, ya kan? Tapi ini merupakan salah satu hal yang perlu kita introspeksi diri. Dan dalam hadis dikatakan para malaikat itu merasa terganggu dikarenakan Bani Adam terganggu. Nah ini harapannya kan malaikat mendoakan kita, kok malah terganggu sama kita. Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alai. Lah ini malaikatnya yang mendoakan malah kita ganggu dikarenakan kita mengganggu manusia dengan bau-bauan yang tidak sedap. Nah ini loh, jangan diremehkan ini. Gitu. Kasih bedak, kasih minyak pewangi badan kayak gitu kan. Apalagi bagi laki-laki kan bebaslah memakai minyak wangi ketika keluar dari rumah. Kalau perempuan kan dilarang gitu. Iya, sholat berjamaah jadi makmum berhimpitan, ambu kelek lah kan gitu lah ya. Dan mengganggu kehusuan teman kita yang ada di samping kita kan. Insya Allah pikirannya kacau. Intinya apa? Dalam pikirannya membahas tema kelek pasti itu. Iki konco iki ya sih kok kelek kok ini lah. Jadi ini bagaimana membaca bacaan sholat bercampur kalimat kelek itu loh. Diteruskan lagi, ambune koyo lah diterusno. Mbok yo tuku bedak mereka opo yo. Loh diterusno mana? Iya. Nah, namanya setan itu luar biasa menyerang orang sedang sholat itu, berbagai macam gangguan, terutama gangguan pikiran. Apalagi disiapkan bahan-bahannya gitu. Bahannya apa? Ambu kelek. Nah tadi itu. Ya, ini introspeksi ya untuk saya, untuk semua lah gitu. Perhatikan itu. Iya, jadi nanti suasananya nyaman, enak, sholat berjamaah itu gitu loh. Iya. Nah ini ya, jadi syaratnya itu apa? Selagi orang tadi tidak mengganggu yang lainnya, ya. Dan juga malam yuhdis fi, selagi dia tidak berhadas. Makanya kalau batal segera berwudu, masuk lagi ke masjid. Jangan dalam keadaan dia duduk di masjid dia apa? Tidak suci, berhadas. Nah ini. Hadirinul hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini diantaranya pejuang subuh dapat keutamaan ini. Dia berangkat subuh ya, untuk melaksanakan sholat di masjid. Bahkan di awal waktunya setelah sholat sunnah dia duduk
sejenak menunggu dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Ya. Dan juga kita melaksanakan sholat subuh ini keutamaannya luar biasa. Tadi dibacakan oleh imam kita di rakaat kedua itu dalam surah Al-Isra tentang keutamaan sholat subuh. Dalam surah Al-Isra ayat 78 Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Al-Quran itu mukjizat. Pengalaman pribadi saya ratusan kali ketika memikirkan sesuatu ayat atau merenungkan apa, ada orang baca Quran pas ayat itu yang kita inginkan. Apakah saya tadi janjian dengan imamnya? Enggak sama sekali. Tapi imamnya tadi membaca ayat di rakaat kedua, justru ini salah satu bahan yang akan saya sampaikan di kajian ini. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan. Maksudnya apa? Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan solat subuh itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh dua kelompok besar malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang. Di waktu subuh itu berkumpul bertemu. Karena malaikat itu juga ada sip-sipannya. Ada sip malam, ada sip siang. Kapan ketemunya sip malam dan siang? Di waktu subuh. Kalau sebelum subuh kan malaikat malam saja. Kalau setelah subuh kan malaikat siang saja. Di waktu subuh keduanya ketemu. Makanya disebut masyhuda, disaksikan oleh dua kelompok besar malaikat. Dan ini disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, tabdulu salatul jami' al jamaah salata ahadikum wahdah bi khamsin wa isruna juz'a wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Nah, salat berjamaah itu lebih utama dalam riwayat ini 25 kali lipat daripada solat sendirian. Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul menghadiri solat subuh. Nah, itu. Tentu apa? Imbasnya ke kita apa? Ya, itu waktu yang istimewa. Dan semoga mendapatkan doa-doa dari kedua kelompok besar malaikat tersebut. Kemudian keutamaan yang lain dari melaksanakan solat subuh, apalagi berjamaah di masjid, ya, bahwa besok di hari kiamat di akhirat, orang yang biasa keluar dari rumahnya ke masjid untuk sholat subuh berjamaah mendapatkan cahaya yang sempurna. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda, basyiril masyaina fid dulmi ilal masjid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid. Seperti antum itu berangkat dari rumah melaksanakan sholat subuh, menembus dinginnya sisa malam, menembus gelapnya sisa malam. Lah ini antum, makanya layak disebut pejuang subuh. Karena itu perlu kepada perjuangan, tidak mudah itu. Ada dua sholat yang berat bagi orang-orang munafik, yaitu sholat Isya dan sholat subuh, terutama sholat subuh. Karena masih ngantuk, karena cuaca dingin, karena gelap, ditembus itu. Nah inilah mudah-mudahan di akhirat jadi kenang-kenangan terindah perjuangan antum, pejuang subuh. Ya, dihayati itu biar semangat, biar istiqomah antum itu. Iya Pak, saya dulu itu selalu sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau sekarang jarang-jarang. Lah inilah seperti ini. Ya, sayang kalau seperti ini. Bangkitkan lagi semangatnya. Gitu. Ingat kematian kita semakin dekat.
Takut kita menghadap Allah bila sedikit bekal, dosa banyak. Sedikit bekal, dosa banyak. Wah, iya kan? Karena ingat itu tadi ya, kita sedang mengantri di depan pintu gerbang, namanya apa? Kematian. Kita sudah pegang nomor antriannya, cuma kita tidak tahu nomor berapa. Tapi yang pasti semakin lama semakin dekat dengan pintu gerbang itu. Kemudian lagi ya, sebagian ini dari keutamaan siapa yang biasa sholat subuh itu, Masya Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat al-bardain. Al-bardain itu 2 sholat di waktu yang dingin. Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Karena itu adalah waktu peralihan antara dari malam ke siang dan dari siang ke malam. Ya. Di hadis yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-bardain adalah sholat subuh dan asar. Mendapatkan jaminan surga. Oh, ya. Yang kedua, dihindarkan dari neraka. Nabi mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, lan yalijan naru ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr. Tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari, maksudnya sholat subuh, dan sholat sebelum terbenam matahari, maksudnya sholat asar. Nabi mengatakan bahkan yakni sholat fajar dan sholat asar dihindarkan dari api neraka. Terakhir, bukan terakhir kajian kita, keutamaan sholat subuh. Orang yang biasa sholat subuh itu mendapatkan jaminan perlindungan Allah. Dan siapa yang mengganggu, menyakiti seorang mukmin yang biasa sholat subuh, Allah akan kejar pelakunya ini dan pasti akan didapat oleh Allah. Lalu nanti di akhirat wajahnya ditelungkupkan di jahanam. Orang yang sholat subuh fi dhimmatillah, di dalam jaminan perlindungan Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan perlindungan Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menyakiti seorang mukmin, apalagi yang biasa sholat subuh. Jangan sampai mendolimi, jangan sampai melanggar kehormatannya, mencederai kehormatannya. Karena ada perbedaan pendapat atau apalagi cuma perbedaan pendapatan, lalu muncul hasad, kebencian, lalu kemudian apa? Menjelek-jelekkannya, memboikotnya. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi SAW dalam kelanjutan hadis ini, karena orang yang biasa sholat subuh berada pada jaminan perlindungan Allah, Allah akan kejar orang tadi dan pasti Allah akan mendapatkannya. Kemudian Allah akan telungkupkan wajahnya di mana? Neraka jahanam. Hati-hati kita. Karena perbedaan fikih saja, lalu kita katakan kepada orang lain, jangan kamu dekati orang ini. Orang ini ada syubhat. Nah, hati-hati kita, jangan gampang-gampang seperti itu. Yeah. Ini diantaranya ya, keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid. Selanjutnya, biar pas sampai jam 6 insya Allah. Ya. Kemudian setelah kita sholat subuh, nah kita wiridan, baca zikir setelah sholat subuh. Ya. Lalu kemudian, kalau ternyata di masjid itu ada ta'lim, nah seperti sekarang kita ini, alangkah baiknya kita ikuti, jangan langsung pulang. Karena apa?
ada keutamaan yang besar lagi di situ. Di samping bertambah ilmunya, melaksanakan kewajiban dari Allah berupa thalabul ilmi, ya. Ikuti ta'lim itu, ikuti pengajian itu, tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Gitu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 100 lebih keutamaan menuntut ilmu syar'i. Apalagi kalau tempat taklim tersebut di masjid. Itu ada para malaikat sayyahun yang berkeliling mencari majelis-majelis dzikir di masjid, dan seutama-utama majelis dzikir majelis ilmu. Ketika mereka dapatkan di sebuah masjid ada orang-orang di situ sedang ta'lim dan ta'allum, membaca kitabullah, mempelajari kitabullah Al-Quran, mereka berhenti di situ. Seperti sekarang ini kan, kita di masjid yang kita sampaikan ya Al-Quran ya hadis. Coba tengok ke atas semua, ada enggak malaikat? Insya Allah ada, tapi tidak kelihatan karena mereka makhluk gaib gitu. Mereka berhimpun di atas anggota majelis ilmu di masjid itu dan mendoakan kebaikan-kebaikan, diliputi ketenangan dan mendoakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ahli majelis itu rahmatnya. Iya, makanya orang kalau sering hadir di majelis ilmu dan itu apalagi di masjid dan yang dikaji Al-Quran, insya Allah hatinya semakin sakinah. Ojo dilanjut no, mawaddah warahmah. Sakinah apa? Tenang, damai. Itu. Pak, saya ini hidup ini kok tidak merasakan ketenangan, padahal duit ya banyak. Nah coba, mungkin antum itu jarang hadir di majelis ilmu yang dikaji Al-Quran, apalagi majelisnya itu di masjid itu. Coba saja antum hadiri itu kajian-kajian Quran di masjid itu. Nah, insya Allah dapat ketenangan hati, kedamaian. Dan itulah sebenarnya hakikat kebahagiaan hidup di dunia ini. Keutamaan menuntut ilmu apalagi di masjid itu luar biasa. Sebagian saja saya sampaikan karena waktunya sudah mendekati selesai. Disebutkan di dalam hadis ya yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab beliau At-Targhib, riwayat Imam At-Tabrani. Ya, Nabi SAW bersabda, man goda ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Siapa yang berangkat pagi, wah ini persis dengan kajian kita pagi hari ini, karena disebut goda itu lebih tepatnya apa? Berangkat pagi. Tapi maknanya kata para ulama, ya pokoknya setiap waktu lah. Berangkat dari rumahnya menuju masjid, tidaklah dia inginkan kecuali dia belajar kebaikan, maksudnya belajar ilmu agama Islam atau mengajarkannya, yaitu ta'allum dan ta'lim, maka dia akan mendapatkan ganjaran orang yang melaksanakan ibadah haji yang hajinya sempurna. Loh, sampean insya Allah ya, harapkan ya pada kesempatan ini kan ngaji di masjid, berangkat pagi, insya Allah dapat ganjaran apa Pak Mas? Haji yang sempurna. Loh, gak tek nunggu 25 tahun, gak tek ngeluarkan biaya. Iya, pahalanya setara dengan ibadah haji. Loh, itu satu kali, kalau berulang-ulang kali ya sama dengan berulang-ulang kali mendapatkan pahala haji sempurna. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini gitu kan. Ya. Terakhir, setelah kita ikut pengajian, ya,
Persis seperti yang sekarang ini kita lakukan. Persis kan? Selamat bagi antum para pejuang subuh. Selamat, semoga istiqomah. Antum insya Allah berubah menjadi orang kaya mendadak. Kaya pahala. Kok kaya kok cuma dibilang duit saja. Antum mata duitan kalau gitu. Selalu duit saja. Kaya duit, di duit lah. Mata duitan antum. Mata pahala, itu luar biasa. Duit melulu lah. Gitu. Insya Allah juga nanti duit juga akan datang lah ke kita. Gitu. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Iya. Kadang-kadang nggak bekerja juga dapat duit, Pak. Emang sudah takdirnya, gimana lagi? Orang datang ngasih duit. Iya. Iya tuh. Ayo, dapat warisan. Istri? Lah, kok istri? Abah Mahmud gak jelas ya, istri kaya, calon istri kaya gitu, oh istri kaya. Iya, terus nggak usah terus-terusin ya poso-poso ya. Ya rizki betul lah, rizki itu memang luas betul. Abah Mahmud itu bilang memang ya rizki ini luas, tidak hanya duit saja kan gitu ya. Iya. Terakhir ya, ini persis loh seperti yang kita laksanakan pada kesempatan sekarang ini. Coba dari mulai tadi loh jenengan bangun ini. Saya dalilnya ini berikutnya, jenengan sudah praktek duluan. Cuma kan ini supaya jenengan itu apa? Termotivasi dan mengharapkan keutamaan itu semua. Insya Allah dapat. Hanya hitungan beberapa menit saja ini. Gitu. Iya. Nah ini ikut taklim gini sudah insya Allah dapat pahala apa mas tadi? Haji yang sempurna. Liling-liling loh. Ayo gua nggak lama gak ngaji tegurun, caranya pengen pahala gaji sempurna. Ayo. Iya. Nah setelah kita ikut pengajian ya sampai matahari terbit. Terbit jam berapa ya? Coba dilihat di Google, yang mudah aja lah. Bah, syuruk tuluk jam berapa bah situ bah? Hah? Wah, lebih 33 ya. Oh, berarti dari tadi ya. Oh. Nah, tapi kita bukan syuruknya ya, tapi setelahnya kita melaksanakan sholat sunnah ini. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis, dan ini hadis sahih atau setidaknya hadis ini hasan, dihasankan oleh Ahmad Syakir dan Al-Albani. Man sholal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, persis yang tadi kita lakukan. Summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk dzikir kepada Allah. Nah kita ini hadir dari tadi setelah sholat sampai sekarang dzikir terus. Ya, diantaranya apa? Kita hadir di majelis ilmu ini dzikir yang paling utama. Hatta tatlu asyamsu, kemudian sampai terbit matahari. Nah, kemudian ditunggu karena kalau sedang terbit matahari haram sholat. Salah satu dari 3 waktu yang dilarang sholat. Ya, pokoknya matahari sudah meninggi sekitar 1 tombak, 1 meter. Atau kalau waktunya minimal 10 menit setelah matahari terbit. Summa sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Ini yang disebut sholat sunnah isyraq. Ya, oleh sahabat Ibnu Abbas disebut sholat sunnah isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Dia mendapatkan ganjaran ibadah haji dan umroh. Loh, bukan haji saja. Haji dan umroh atau haji tamattu lah yang biasa dilakukan oleh kita ini. Haji dan umroh ini. Haji dan umroh sempurna
sempurna. Oh, double haji pahalanya. Haji pertama dari ikut pengajian. Yang kedua belum, tapi kalau yang ini belum. Ya habis gini insya Allah. Duh, inilah ya. Ini para pejuang subuh ini luar biasa. Jadi orang-orang kaya-kaya ini, kaya raya ini, kaya dengan nilai pahala. Kaya pahala ini melebihi dari kekayaan yang lain. Terutama berlakunya nanti di akhirat, bukan di dunia. Ya, kita mati di alam kubur insya Allah dapat nikmat kubur. Di padang mahsyar dapat rahmat Allah, bahkan naungan Allah. Hisabnya diringankan. Melewati sirat selamat. Kemudian masuk ke dalam surga. Ketemu siapa Abah Mahmud? Bidadari, minimal 2. Duh, ketemu toh cita-cita panjenengan? Insya Allah. Iya. Dan sing teman. Tidak apa-apa, soalnya besuge tidak bilang tidak apa-apa itu. Iya, nyantai ngomongnya itu karena sudah stowo gitu. Ya sampean wis stowo ya kayak noliane waktu. Kayak Mas Topan ini. Iya, Masya Allah. Nikmat iki, Bah. Nggih, disyukuri mawon nggih. Nah, itu. Semoga istiqomah jadi pejuang subuh ini sampai akhir hayat insyaallah. Ya mungkin ini sajalah ya, tinggal satu amalan sunnah yang terakhir insya Allah nanti ya, kita sholat sunnah isyraq 2 rakaat dapat pahala napa Mas Saprida? Wah, sempurna hafalan sampean ya. Iya, sempurna hafalannya, Masya Allah. Ya ini sajalah, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.